Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua STIE Bank BPD Jateng, yang sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa, mahasiswi STIE Bank Jateng yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mencari ilmu, thalabul ilmi. Semoga bertambahnya ilmu kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghantarkan kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Tema siang hari ini sesuai yang ada di pamflet, mempersiapkan generasi milenial dengan jiwa kepemimpinan dan berkarakter dalam membangun kebersamaan. Ini ada berita dari pimpinan negara kita, katanya 2023 nanti ada resesi, katanya nanti akan ada larang pangan, katanya nanti tahun depan itu banyak negara di dunia itu mengalami kesulitan. Untuk menyikapi ini, katanya kita disuruh mengimani. Belum lagi menyikapi BBM naik. BBM itu singkatannya apa? Bola bali muda. Makanya sering naik terus. BBM-nya naik, yang lain ikut naik. Bagi orang yang tidak punya iman, hatinya gelisah. Kira-kira kok ini iso makan ini anakku ora? Bagaimana nanti kebutuhan hidup saya bisa terpenuhi atau tidak? Terus Anda sebagai mahasiswa dihantui kesedihan, nanti kira-kira saya bisa lulus atau tidak. Baru dihantui, setelah lulus nanti saya kerja apa. Setelah itu dihantui lagi, oh kira-kira aku ini nikahi kapan? Kira-kira ono sing nglamar aku ora? Pasangan hidup saya nanti seperti apa? Nanti kalau saya hidup rumah tangga, kira-kira aku sugih ora? Pertanyaan ini kadang menggelayut di pikiran Anda atau tidak? Betul. Itu merupakan kegelisahan atau tidak? Kegelisahan. Ya, siang hari ini kita akan berbicara seputar itu supaya Anda ini menjadi generasi-generasi yang tangguh, yang siap menerima tongkat estafet kepemimpinan hidup. Pertama, mari kita pahami bahwa kita sebagai manusia tidak pernah minta jadi manusia. Di antara Anda, siapa yang pernah dulu request pengen jadi manusia? Ngacung? Tidak ada tak? Apakah kita pernah request, saya pengen jadi manusia tinggalnya di Semarang, saya request minta wajah saya model begini, saya request yang begini? Tidak ada. By given, kita tidak bisa merencanakan. Betul? Maka kita ini adalah sebagai makhluk. Kalau makhluk berarti ada yang menciptakan. Pahami bahwa kita ini makhluk, ada sang pencipta. Satu itu. Pabrik itu kalau membuat motor, membuat mobil, itu kira-kira dia tanggung jawab dengan spare part-nya. Tanggung jawab ya? Motornya rusak, goreng bengkel. Kata montirnya, ini Pak harus sekali ini. Terus pihak dealer, oh ya, ini ada barang, silakan dibayar. Allah menciptakan kita pun demikian. Bagaimana nanti kehidupannya, bagaimana rizkinya, bagaimana nanti kehidupan dia ketika sudah dewasa, itu semuanya Allah tanggung.
Makanya dalam kitab Hikam itu nikmat yang tidak boleh kita abaikan itu ada dua. Satu ni'matul ijad, yang kedua ni'matul imdad. Apa maknanya? Satu nikmatul ijad, kita diberi kenikmatan oleh Allah diwujudkan jadi manusia. Alhamdulillah ora dadi wedhus. Coba kalau kita ditakdirkan jadi kambing, habis kemarin Idul Adha. Oh. Idul Adha wis entek, ora sing lemu-lemu wis wassalam. Idul payu 3 juta. Tapi nasi gering-gering ora patek payu. Tapi nak gering kita mati sadurunge mati pateni sih. Daripada mati malah ora dadi duit sembelih sih bisa. Yang kedua, setelah Allah menciptakan kita jadi manusia, Allah itu tanggung jawab dari mulai lahir, ya, Allah berikan rezeki, Allah berikan panjang umur, terus kata iso gede, dewasa, ya, tua, sampai ketua, sampai nanti dia mati, itu Allah tanggung jawab semua. Itu namanya ni'matul imdad. Allah menolong kita. Hari ini Anda ditolong oleh Allah, bisa tolabul ilmi. Hari ini Allah tolong kita sehat. Hari ini Allah tolong kita sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita. Ini ni'matul apa? Imdad. Saya ulangi, satu ni'matul ijad, nikmat kita diwujudkan menjadi manusia. Yang kedua, nikmat kita ditolong oleh Allah sehingga kita bisa berkembang dan berkembang. Ciri-ciri wong urip iki berkembang. Lupa kita itu bisa berkembang mungkin karena makan jari sapa. Ono wong mangan terus yo cilik awal. Ono ora tau mangane sisi malah lemu. Jadi ternyata yang menjadikan kita besar atau tidak itu bukan karena makan kita, tapi karena ada pertolongan Allah SWT. Satu itu ya, paham. Yang kedua, dunia ini ada yang mengatur, sehingga Anda jangan terlalu risau. Allah Al-Mudabbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertanyaannya, apa bedanya Rabbun sama Ilahun? La ilaha illallah. Dan kenapa kok la ilaha illallah, kok tidak la Rabba illallah? Apa bedanya? Ya, siapa yang bisa ngacung nak bener mulai dhisik? Ayo. Apa bedanya uluhiyah dan rububiyah? La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan yang hak disembah. Ada kata-kata itu. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Sehingga ilahun itu sifat uluhiyah, penyembahan. Tuhan yang hak disembah itu pakainya ilahun. Tapi ketika kata Rob itu bukan air naik pasang air Rob itu. Robbun itu Tuhan yang mengatur. Maka ada namanya murabbi, ada namanya fakultas tarbiyah. Itu hampir sama itu. Mendidik, mengatur. Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasai alam semesta. Allah membuat kita, maka Allah pun yang mengatur kita. Maka kita yang tidak ngatur. Jadi gini, Anda kalau doa itu pilihannya dua. Orang kalau berdoa pilihannya dua, satu dikabulkan, yang satunya tidak terkabul. Betul kan? Kita kalau berdoa itu pilihannya dua, iso dikabulkan Gusti Allah. Yang kedua, bisa Allah tidak kabulkan. Saat Allah mengabulkan doamu, Allah itu memperlihatkan bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha lembut. Allah itu maha kasihan. Allah itu maha rahman, maha rahim. Kasihan. Kalau kau tidak Allah kabulkan doamu, Allah kasihan. Tapi kadang Allah perlihatkan sifat jabariyahnya, sifat takaburnya, sifat qahriyahnya, bahwa Allah itu independen, tidak bisa diintervensi. Gusti Allah itu nggak bisa diatur. Gimana caranya?
Anda berdoa Allah tidak kabulkan. Karena Allah punya kehendak. Paham tak? Halo? Anda kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, berarti apa tadi? Allah memperlihatkan sifat welas asihnya, Rahman Rahimnya. Allah itu maha kasihan, Allah maha welas. Mesaki kita akan kabul kasihan. Tapi saat kau berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, maka Allah ingin memperlihatkan apa? Allah itu maha perkasa, Allah itu maha sombong, Allah itu maha tidak bisa disetir, Allah itu maha tidak bisa dibujuki. Gak bisa, Allah itu independen. Terserah, kamu ingin apa terserah. Saya punya keinginan, kamu punya keinginan. Tapi yang menang adalah keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dunia ini ada yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Sehingga kalau ada orang mengatakan, awas tahun depan nanti kamu hidupmu susah semua, percaya nggak? Setelah saya ngomong begini, kalau ada orang besok sekian tahun lagi akan kiamat, atau begini, besok itu kamu itu kalau sekolah di sini kamu nggak dapat kerja, kamu itu sekolahnya madesul, masa depan suram. Ini pernah saya alami. Saya itu dulu kuliah di IAIN tahun 95 di Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir hadis. Oleh tetangga saya, loh kamu kok kuliah di situ? Kau mau jadi apa kamu? Kau madesu, masa depanmu suram. Ijazahmu apa? Saya lulus S1 tahun 2000, langsung ambil S2, selesai tahun 2002. Kuliah lagi S3, udah ambil doktor, selesai tahun 2010. Sekarang saya ini proses untuk meraih gelar profesor. Saya sarungan ini bukan berarti saya bukan akademisi, saya ini habis ceramah dari Banyumanik sekalian. Jadi memang saya senangan sarungan daripada saya pakai celana, karena celana saya dengan sarung saya mahal sarung saya. Makanya saya senang sarung. Sarungan saya itu minimal 2 juta, 3 juta, 4 juta. Celana paling 250.000. Jadi saya lebih pede pakai sarung daripada pakai celana. Itu cerita. Kalau yang nanti kepo silahkan lihat mereknya, lihat di Shopee. Jadi kadang-kadang itu anak gitu. Orang kalau terlalu fanatik terhadap celana. Kalau ada orang sarungan itu seperti disepelekan. Padahal cerita sarungan tidak kaleng-kaleng. Jadi saya ini sedang ngurusi profesor saya. Nah, dulu saya begitu kan orang, ini mangan ngopo, kamu besok itu kerja apa? Ya alhamdulillah saya jadi dosen, saya dosen di Universitas Semarang. Saya juga PNS. Terus alhamdulillah lah manfaat. Makanya ini sekaligus untuk memberi motivasi adik-adik semua. Ada kan semester berapa nih? Semester 1 toh? Ini yang ini ada semester berapa? Mayoritas semester 1 kan? Kamu harus yakin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Yakin saja. Kamu sekarang kuliahnya di sini, itu sudah tekuni saja. Kamu jurusannya apa ini? Akuntansi, manajemen dan akuntansi. Ya sudah, ini keahlian kamu yang expert, memang profesional, diiringi dengan doa kepada Allah, ibadahnya yang sungguh-sungguh, nanti ada jalan. Amin Allahumma. Kamu tidak usah minder, tidak usah cilik hati, karena Allah yang mengatur. Ya. Saya ulangi tadi, satu apa? Allah Khaliq, kita makhluk. Allah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur. Terus berikutnya, Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki.
dunia segisinya ini ditanggung rezekinya sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di lautan itu berapa ribu spesies, berapa juta spesies, berapa miliar spesies, makan semua, betul kan? Wong sak donya ini ada berapa miliar, makan semua. Dari dulu orang makan terus. Kamu sekarang umurnya mungkin berapa? 17, 18. Kamu kalau pagi sarapan, siang makan, malam makan. Kamu sudah hampir 20 tahun makan terus. Kok sampai kamu mengatakan begini, ya Allah, saya besok makan apa ya Allah? Nanti saya kalau menikah saya makan apa ya Allah? Pantas gak ngomong begitu? Karena Anda sudah 20 tahun diberi makan sama Allah. Allah berikan rezeki sama Allah 20 tahun. Allah sudah merasakan, Anda sudah merasakan rezeki Allah. Kok kamu masih bilang, ya Rob, saya besok makan apa ya? Kamu berarti tidak yakin terhadap kemampuan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami Allah yang Maha punya rezeki. So, lebih penting mana rezeki sama yang punya rezeki? Ayo. Penting mana antara rezeki sama yang punya rezeki? Nah, contoh ya. Ada bos di TAK. Dia ini punya aturan. Kamu kalau berangkat jam 7, pulang jam 4, pekerjaannya ini. Terus pekerjaannya sesuai dengan SOP-nya, standar operating procedure. Berangkat jam 6, keluar jam 5, sambil lembur. Ini kira-kira Pak Bosnya senang gak? Senang. Akhirnya diberikan uang cash sama lemburannya. Karena senang, maka nanti diberi bonus. Ini kerja sama manusia. Bagaimana kalau kita kerja sama Allah, kita beribadah kepada Allah yang Maha Kaya, yang memiliki alam semesta? Tentu tidak mungkin hidup kita akan sengsara. Betul? Jadi kalau ada orang masih bilang ini, besok itu kita hidup susah lagi. Nanti semakin hari itu semakin susah lagi. Ini gimana ini? Anda tidak punya akidah yang kuat. Pemuda itu harus punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu Maha memberi rezeki. Anda harus yakin, harus Anda optimis. Katakan dengan Nabi, ana inda dhanni abdi. Saya Allah menurut persangkaan hamba. Ya. Kalau kamu nyangkanya bagus, nanti Allah beri bagus. Coba Anda kalau masuk ke sini, kamu nanti menyangka, mempersepsikan dirimu nanti setelah kuliah dari sini, itu apa? Ada bayangan Anda? Kamu kalau setelah kuliah dari sini, nanti kamu jadi apa? Pengen jadi apa? Itu ada bayangan Anda? Ada ya? Nah, kamu yakini saja. Kamu pengen apa saja itu boleh yakini. Dengan diiringi ikhtiar, terus perbanyak ibadah. Ya, konsep selanjutnya adalah membentuk karakter, perbaiki ibadah. Konsep dari mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Kepadamu Allah aku menyembah, beribadah, dan kepadamu Allah aku minta pertolongan. Pertanyaannya, minta pertolongan dulu atau ibadah dulu? Ya, na'budu dulu baru nasta'in. Iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Maka hidup kita ini akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memperhatikan ibadah kita. Mau? Tadi saya sudah cerita. Kadang orang itu disibukkan oleh cari rezeki, tapi lalai terhadap yang memberi rezeki. Wong itu dolan terus, betul buah. Ditulisi jeruk sekilo piro, salam sekilo piro.
ditunggu wayang sholat atau sholat. Dia lebih penting memikirkan rezeki. Nah Pak, ini kalau nggak ditunggu gimana Pak? Apa Anda terus nggak ditunggu terus malah sujud ya Anda? Apa kadang nanti nunggu wayang sholat terus Anda tidak sholat apa banyak yang enggak? Kadang tidak juga begitu. Terus pokoknya sholat ini kan ibadah. Karena hakikatnya manusia itu diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti awal ini orang jadi wedhus, orang jadi sapi, itu karena Allah ingin kita itu beribadah. Itu ya. Ada ayatnya lagi yang lain itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka kamu jangan tinggalkan sholat. Ini saya beri pengumuman bagi yang belum sadar. Subuhnya kota Semarang sekarang jam berapa? Hah? 4 kurang 35. Jam 3.56. Tak lihatkan online-nya ini. Saya dorong sadar, saya semaput. Semarang, ya, subuh 03.54 online. Sehingga sebelum jam 4 itu sudah waktu subuh. Ini mau subuhan itu jam biru. Usolli fardhu subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala. Makanya saya sarankan ini kalau yang ini rumahnya di mana nih? Aslinya orang mana? Poro tadi ngaco, Gerobokan, Magelang, sing luar kota itu, kau mending di pondok saja, di pesantren. Kamu kalau di pesantren ibadahmu tertata, sholatmu ono sing budaya. Ini kos-kosan itu, koncomu senengannya dodolanan setan gepeng kan ya? Tahu setan gepeng? Ayo, HP-mu lho. Sewengi menelengi setan gepeng, ngantek ngowoh. Akhirnya dideloki setan gepengnya. Iku sholat subuh doa hilang kadang-kadang. Padahal Kanjeng Nabi punya resep. Man sholat as-subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah, maka dia dalam tanggungannya Allah. Maka kalau Anda ingin ditanggung hidupmu, kau dapat perlindungan dari Allah, maharnya apa? Sholat subuh berjamaah. Ditenani mas, ngomong ini proses pencarian masa depan. Sing tenanan ibadah. Ojo ngasih nanti kamu tuh menyesal di kemudian hari. Ya. Wong nang uripmu waduh karo Gusti Allah. Ndonga nangis ora ana jawaban. Nabi wong wae absen ora absen. Itu sholat itu bagian dari rasa syukur kita. Kanjeng Nabi kan pernah ditanya, ya Rasul, kenapa engkau beribadah sampai kakimu bengkak? Ya, karena itu kan dari istrinya. Apa kata Rasulullah? Kan jangan itu dosa sudah diampuni, ngapain sholat sampai kakinya bengkak? Afala akunu abdan syakur. Apakah aku tidak ingin menjadi orang yang bersyukur? Maka kita ini sehat, syukurlah. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa jalan. Ini kenikmatan yang miliaran ya. Kamu beli HP Samsung yang iso cilik iso gede. Samsung lek gila. Iso cilik, iso gede, iso melar. Yang bisa ditutup. Model wajah flip. Itu harganya 24 juta, 23 juta. Di sini pulsa 5 juta. Nelpon, halo. Gak bisa. Iki sing ora iso bukan HP-nya, kupingmu kopokan. Pertanyaannya mahal mana HP-mu sama telingamu? Mahal telinga. Foto. HP-nya apel keruak. Itu kalau buat foto kamu meringis gigimu kok ada lombok itu. Nempel bermangan bakwan. Di foto cekrek terlihat. Nah gitu, untumu ono bakwan. Ono apa? Lombok. Tapi nak hampir 500.000 nak gawe moto kudu meneng sih orang Mekah.
Diam dulu, jangan nafas. Cekrek. Iki ono HP, ono kamera Canon, bisa zoom in, zoom out. Timeline. Mana ini nggak terlihat, nggak terlihat itu. Ah, meripatnya katarak kok. Pertanyaannya mahal mana mata ini dengan kamera Canon? Mahal mana? Mahal mana? Nah, Anda rental mobil, yang paling mahal. Mobil sport, Lamborghini, Tesla, atau Rolls Royce yang harganya sampai 5 miliar, 20 miliar. Itu apa artinya Anda pakai mobil mewah? Wetengmu nak mules dulu. Siapa yang mensukseskan BAB? Mobilnya atau kaki kita? Kaki. Pertanyaannya, berapa harga rental kaki? Kalau rental mobil, Avanza 250, Innova 500, Alphard 3.000, 3 juta sama sopirnya. Bagaimana kalau kita rental kan? Maka kita diberi kaki. Alhamdulillah. Ayo ibadai sintenan. Mari kita cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta sama Allah. Jangan kita tuh cinta sama Allah gara-gara ada duit itu. Buka dompet tanggal pertama seneng. Kenapa? Dompetnya kan tidak iso minjem, mangap. Tapi yang desa juta 1.000 kabeh. Uang 1 juta 1.000 kabeh lho dompet. Dompet kan mangap ini kan. Nah wis duit entek, dompetnya khusyuk cilik. Dibuka karena duit kere. Anda enggak cinta sama Allah. Berarti cintanya gara-gara punya duit. Padahal Allah berikan nikmat yang banyak. Ya, makanya ayo semangat ibadahnya. Kalau kamu ingin jadi orang yang berkarakter, ingin punya keyakinan yang kuat, sandaran vertikal yang kuat itu dibangun dengan cara ibadah. Di musim orang itu sudah galau. Saya sudah ketemu berapa orang yang curhat ke rumah saya itu sudah 2 orang. Apa masalahnya? Gelisah, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ustaz, saya ini kuliah di fakultas ini. Nah, terus saya keluar Ustaz. Terus saya mau menyesal ya. Lalu yang keluarkan ada siapa? Ya saya keluar sendiri. Terus saya mau menyesal. Teman saya masih kuliah, saya kok tidak kuliah. Oh, nah terus pilih. Saya ingin kuliah lagi gimana Ustaz? Ya terserah Anda tuh yang kuliah Anda. Tapi kalau saya kuliah kan nanti wisudanya telat. Ya pasti mungkin mangkatnya carry ya, bukan mulai disini. Ini kalau saya kuliah berarti kan wisuda telat. Nanti saya kalau cari kerja telat. Terus saya kalau nikah gimana nanti? Saya nikah kan ya telat sudah. Ngomong ada. Tak kena ya. Kamu itu tidak usah pikiranmu terlalu melambung jauh. Kamu tidak usah berpikir 10 tahun yang akan datang. Mohon maaf. Ketika itu jam-jam malam, jam 9. Setelah aku sedih pas berwawancara, masuk rumah itu sudah ada orang bersuara. Saya bilang ini, detik ini, apakah Allah sudah mewajibkan Anda sholat subuh jam 9 malam? Belum, karena syaratnya sholat adalah dukhulul waktu, masuknya waktu. Ini sekarang ini saya. Apakah ada tuntutan dari Allah, kewajiban supaya kita sholat asar? Sudah belum? Belum, karena ini belum masuk waktu asar. Lah kok kamu nuntut sama Allah? Ya Allah, 10 tahun yang akan datang semoga saya segera begini. Ya Allah, 10 tahun yang akan datang saya ingin menikah. Ya Allah, berikan saya istri yang begini, yang begini. Saya ingin. Itu kamu terlalu nuntut sama Allah. Kira-kira kalau ada orang begitu punya akhlak kan? Tidak berakhlak. Kalau Allah saja belum mewajibkan Anda sholat dan belum tentu 10 tahun yang akan datang nyawamu masih nempel. Tak bilang gitu. Kalau kamu mikir, Pak gimana Pak saya nikah saya 10 tahun yang akan datang? Loh, kamu kok berpikirnya terlalu jauh. Besok pagi itu belum tentu kamu masih hidup. Ayo coba, Anda kalau bangun tidur doanya apa?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Apa artinya? Nah, ini salah ini kurang ngerti. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku. Tadi gue ini napas tuh, ini mati. Ono sing ekspresi tidurnya itu modelnya diem, merem betul. Ono sing model ngowoh, betul. Model ono sing model kayak mangan, warneng, letuk. Wah, ono ra kanca sing model ngono kuwi Mas. Ono, wonge teko. Nah, di fotonya aja. Ono sing model iki ngantuk iya modele sirah ditawa-tawake iki coba sirah ditawa-tawa. Sopo sing gelem? Ora gelem tarik meneh. Sopo sing gelem? Wong kadang-kadang mripate gara kita putai tok kaya persis mayit berjatuh nyawanya. Ekspresinya orang kalau ngantuk itu beda-beda. Mulane ana kancaku pas ngantuk difoto. Kirim-kirim grup dan viral. Ana kancaku mangap ngantuk tuh buat video. Ben iki lho gambarmu, saya wedi dhewe. Ya Allah. Iku fotone tempel kene ngisor tikus rawani lewat. Saking wedi. Nah ini gitu. Ngomong-ngomong. Saya tadi ngomong apa? Orang kalau tidur itu hakikatnya mati. Kalau Allah mengembalikan nyawa kita, maka hiduplah kita. Tapi kalau Allah itu menahan nyawa kita, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kamu jangan terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu jelas. Maka dalam ajaran Kanjeng Nabi kita itu dilarang tulul amal, panjang angan-angan. So aku ingin ini, so aku, saya paham nggak boleh cita-cita, boleh bercita-cita, boleh nggak? Apa bedanya dengan tulul amal? Tulul amal itu berangan-angan tapi kudu harus terjadi, nggak boleh. Kita nggak boleh ngatur Allah. Ini tahun 2022, tahun 2024 saya harus begini, saya harus begini, itu tidak boleh. Berarti Anda mengharuskan Allah untuk begitu. Dunia ini ada yang mengatur Allah, bukan kita yang mengatur. Nah, gitu ya. Jadi ini harus dipahami supaya kita ini berhati yang kuat. Terus yang tidak kalah pentingnya apa? Menyandarkan persoalan hidup kita itu kepada Allah. Ini penting. Dadi ojo, dadi wong kuwi cilik ate itu tidak punya mental. Orang yang sukanya sidik-sidik menyandarkan hidupnya pada orang lain, kau akan kecewa. Kamu kalau punya masalah, kau selalu berharap pada orang lain, kau akan kecewa. Pasti. Siapapun orang. Karena kamu kalau bersandar hidup pada manusia itu masih bersandar hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang itu kalau bersandar mempunyai masalah, bersandar pada makhluk, tidak akan lama. Dia punya backing pejabat. Pejabat itu umurnya berapa tahun? Jabatan itu paling 5 tahun. Setelah itu ganti pejabat. Orang menyandarkan masalahnya, masa depannya kepada duit. Orang tidak selamanya kaya. Orang menyandarkan pada seseorang yang kuat, tidak selamanya orang kuat. Tapi kalau Anda menyandarkan hidup Anda kepada Allah, Allah hayyul la yamut. Allah hidup tidak akan mati. Allah yang senantiasa ada, Allah yang mengatur segalanya, dan disitulah nanti kita akan mendapatkan ketenangan itu. Untuk mendukung itu perbanyak zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah
Alhamdulillah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kalau hatinya tenang, maka sirkulasi darah yang ada dalam tubuhnya menjadi lancar. Orang kalau sirkulasi darahnya lancar, maka dia menjadi sehat. Berarti orang yang ahli zikir tambah sehat, imunitasnya tambah kencang, maka dia menjadi pemuda yang tangguh secara fisik maupun secara psikis. Nah, sampai ke sana. Pak, saya kalau zikir kok ngantuk ya? Saya itu kalau pegang tasbih itu langsung menjadi komodo. Oh. Saya kalau baca Quran selalu langsung ngangop Pak ya. Tapi kalau baca WA kok matanya keluar. Ini mati orang. Kalau baca Quran ngantuk atau matanya melek? Ngantuk. Kalau pegang tasbih itu hawanya tasbih kuat. Pegang tasbih atau tangannya menjadi kayak stroke. Nanti kalau nggak percaya omongan saya nanti buktikan ya. Nanti malam atau habis sholat pegang tasbih, baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 5 menit lolos. Mulai 17. Stop dulu, stop. Astagfirullah, stop. Menang sulit. Gregah. Langsung mangap. Tangannya asalnya ke tasbih wis ilang. Ning ndi mau tasbih? Mencelat patuh. Tangannya keple. Akhirnya selonjor, turu gledang. Makanya kalau kamu sulit tidur, resepnya gampang. Pakai tasbih, pasti cepat tidur. Pak, saya kalau malam kok sulit tidur, ambil wudhu, baca Al-Quran, yakin cepat turun. Pak, saya itu Pak, sakit hati. Nah, kenapa? Dia meninggalkanku. Padahal aku tidak bisa hidup tanpanya. Memangnya saya kayak mati. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Memangnya kamu mati ketemu dia hidup. Langsung dia keluar, dia kamu mati. Ya bener aja. Memang orang kalau sedang jatuh cinta itu hilang kesadaran normalnya. Itu makan tak enak, tidur tak nyenyak, ngising tak lancar. Belum. Tapi makan tak enak, orang-orang tidur tak nyenyak, akhirnya akhirnya sudah gimana? Orang kalau zikir, kenapa kok ngantuk? Ini saya ceritakan. Nanti kamu kalau ingin baca, silakan baca di buku psikologi agama. Ada buku judulnya The Psychology of Religion and Empirical Approach. Psikologi agama sebuah approach empiris. Pendekatan empiris. Ini ada penelitian di Oxford University. Ada orang sedang meditasi, itu brainwave-nya, gelombang otaknya itu direkam. Gelombang otaknya direkam. Anda kalau ke rumah sakit itu akan melihat ada alat yang ada grafiknya ini. Itu namanya EEG, elektroencephalogram. Ini bisa untuk merekam gelombang otak. Orangnya kalau mati itu langsung lurus mati. Munggah, turun, naik. Ini berarti masih ada harapan, ada nyawanya. Tapi kalau sudah close, wassalam. Langsung dokter biasanya langsung dicocok, di pompo biasanya. Pak, tolong dia delutnya dia. Bingung kabeh biasanya. Kakinya dipegang kakinya. Di rumah sakit nyawanya ben iso ilang. Dicekel kabeh. Mati dia. Nah, ternyata orang yang sedang meditasi itu brainwave-nya, gelombang otaknya sama seperti orang tidur. Orang tidur itu gimana? Ketika kita tidur, itu ada proses di mana sel-sel yang tidak produktif menjadi produktif. Sel-sel yang asalnya tidak bagus menjadi bagus. Makanya orang kalau sedang lelah,
Solusinya apa? Tidur. Bahkan Kanjeng Nabi itu ada namanya sunnah qailulah. Apa itu qailulah? Tidur siang. Mulanya kita ingin seperti sunnah Rasul, ada jeda tidur siang dulu. Jadi makan sekolah dogo, bantal kabeh, losor kabeh. Sekarang di Jepang itu, konon ada qailulah. Setelah ada penelitian bahwa orang yang istirahat siang meskipun sebentar itu jantungnya lebih kuat daripada orang yang tidak pernah istirahat siang. Nah, orang kalau tidur itu badannya tambah enak atau tambah tidak enak? Tambah enak. Berarti orang yang ahli zikir itu tambah sehat. Kenapa? Karena dalam zikir itu seperti orang yang tidur. Paham? Paham tuh? Do you understand? Nah, nanti silakan kamu kalau ingin baca omongan saya tadi, kamu masuk ke perpustakaan di loker psikologi, ambil buku psikologi agama, silakan baca. Bahwa ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu betul. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Hanya di mana-mana itu kalau Anda lihat orang kalau sidang itu sih tangannya gini-gini. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Sampai orang sholat barangkali nak zikir, mohon maaf, sing genah ya. Kalau zikir sholat pakai subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah iso iki suarane sing jelas, cetok. Wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ilahi rabbi anta maula subhanallah. Subhanallah. Rata-rata apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Malaikatnya luar nyata bingung gitu. Ini janjian ini ngomong apa? Aku tahu ceramah nih Kendal. Ngomongan ini. Dia mau ngomong, wah saya goblok malaikatnya iya. Oh jelas-jelas subhanallah, Alhamdulillah, aku harus sama malaikatnya rapat. Makanya butuh namanya kekhusyuan ya. Kalau zikir itu dengan tadabbur. Apa itu tadabbur? Angen-angen maknanya. Subhanallah, maknanya apa? Maha suci Allah. Allah maha sempurna. Kita nggak punya apa-apa, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat. Terima kasih ya Allah atas segala pertolongan. Ini kalau ada sholat, Allah pas baca Alhamdulillahirabbil alamin, gimana hatimu? Terima kasih ya Allah atas pertolonganmu saya bisa sholat. Itu ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah dengan pertolonganmu saya bisa sholat. Kalau Allah nggak menolong kita nggak bisa sholat. Apalagi bisa sholat berdiri, luar biasa. Ya, orang kalau sudah dicabut kesehatannya susah, awalnya loro, orang dijual, keluh, mending duitnya akeh kok sehat. Daripada orang dijual malah loro. Nah iso sehat kok duitnya akeh. Allahumma daripada kiri loro adalah mending mati wae. KR kiri. Nah. Terus yang berikutnya, yang terpenting lagi, menanamkan sifat nasionalisme. Ini penting ini. Jangan sampai pemuda masa depan tidak punya rasa nasionalisme. Termasuk Anda pemuda muslimah harus punya rasa nasionalisme tertancap dalam diri kita. Hubbul waton minal cinta tanah air bagian dari iman. Itu slogannya para ulama, bukan hadis ya, itu slogan. Ada nyanyian yang biasa kita dengar.
Apa? Hubul waton minal iman wala takun minal irwan innahu alal waton. Artinya apa? Cinta tanah air bagian dari. Pernah ada di Twitter itu salah seorang yang followernya banyak, dia nge-tweet, nasionalisme tidak ada dalilnya. Oh, ramai. Nasionalisme tidak ada dalil. Ini saya tunjukkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim itu pernah doa gitu. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Apa artinya? Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negaraku ini negara Mekah negara yang aman. Anda pernah nggak mendoakan negara Anda supaya negaranya aman? Kamu doanya egois tuh? Ya Allah jadikanlah saya. Ya Allah semoga saya. Ya Allah semoga perkuliahan. Ya Allah semoga setelah saya. Ya Allah besok semoga saya. Semoga saya. Egois. Coba. Kamu itu kalau ini nih kamu ingin tahu ya doanya aja. Coba. Kamu kalau mau makan doanya gimana? Oke. Tahu artinya? Allahumma barik lana. Artinya apa? Kowe iki senengane doa ora mudeng kok. Donga dhewe ora mudeng dhewe, mulane dongamu ora patah mandi. Apa artinya? Mas, sing pisan ketoke santri dhewe. Malah wedi pisan. Saya cawe itu saya jilbaban nih. Jilbaban kabeh. Allahumma ya Allah, barik lana apa artinya? Berkahilah kami. Berkah itu apa? Barokah itu apa? Bertambahnya kebaikan dari segala sesuatu. Itu barokah. Duitnya barokah, kerjaannya barokah, ya duitnya akeh, sehat. Awalnya barokah, ora tau loro, sehat terus. Koncone do watu pilek malah pembines. Atis-atis koncone do jaketan malah dhewe ora nganggo klambi. Sehat. Udan-udan wong do payungane dhewe ora nggo payung, udan sambil gledeke bendal. Wis jos tenan. Pokoke malaikat Israil ora wani jabut nyawa. Kenapa? Kanjeng Nabi kok mengatakan ya Allah berkahilah kami. Padahal untuk siapa? Anda berdoa untuk sendiri atau untuk orang lain? Sendiri kan? Kenapa kok Kanjeng Nabi mengatakan ya Allah berkahilah kami fima rozaqtana, terhadap apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan maju. Rasionalisasi dari doa tadi. Kenapa kok Kanjeng Nabi mengajarkan tidak Allahumma barik li fima rozaqtani wa qini adzabannar. Ya Allah berkahilah aku pada rezeki yang kau berikan kepadaku dan jagalah aku dari siksa api. Kenapa kok kami, kita? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ini Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita, kau jangan jadi orang egois. Coba, ini contohnya. Anda makan nasi padang atau nasi petang? Suatu ketika pas tanggal muda nasi padang, nanti kalau tanggal tua nasi petang. Nasi yang ada di depan itu asalnya dari mana ya? Nasi dari beras berasal dari padi di sawah, asalnya di tanah. Proses menanamnya juga dari mulai nyebar benih, terus kecil-kecil itu tumbuh, terus ditanam. Habis ditanam agak besar, butuh dirabu. Habis dirabu nanti keluar itu rumput-rumputnya, harus diambil rumputnya. Nanti panen,
panen biar dipanen. Dulu pakai tangan manusia, sekarang kalau panen pakai apa itu? Namanya apa sih? Nanti terus kumpul-kumpul itu. Molen. Oh, molen. Namanya alat apa itu? Tahu toh alatnya yang di sawah-sawah itu? Kan sekarang modelnya kalau panen kan gitu, tidak di apa? Dipotongi zaman dulu dah. Sekarang nggak akan manual sekarang. Nah, itu pakai orang, tapi terus ditumpuk wadah. Aku baru dibelai ambil apa? Padinya manusia. Terus dibawa ke selai, betul nggak? Selai padi. Di selai padi nanti keluar jadi beras. Berasnya disortir. Oh, ini berasnya rojo lele. Oh, ini rojo putu. Oh, ini rojo sepat. Oh, ini rojo penting. Ini menting wangi, menting badek, menting sedengan. Diwadahi sak. Habis itu dibawa ke grosir gudang. Terus diambil pengecer. Dibawa ke warung. Di warung dibeli oleh keluarga kita, bawa ke rumah kita. Sampai di rumah dipesusi. Dipesusi bahasa Indonesia apa? Dicuci, dan dicuci lebok ini magic kompojer komejeli magiko baru itu lepuduk beludang. Nah, tulisannya kan gitu, tulisannya kan cuk cuk karo hot. Nah, cuk itu berarti masak, nah hot berarti panas. Baru terus diambil, kalau gini piring. Pertanyaannya, berapa orang yang berjasa sampai dari padi menuju ke nasi? Pernah mikir dengan kuno berapa? Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan apa? Allahumma barik li fima razaqtani wa qini adzab. Paham ya? Berarti Kanjeng Nabi mengajarkan kita doa tidak boleh egois. Nah, ini Nabi Ibrahim doanya apa? Rabbi ja'al hadza baladan. Ya Allah, jadikan negara Mekah ini negara yang aman ya Allah. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi negara yang aman. Ini contoh bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi yang sangat nasionalis, cinta pada tanah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi yang selalu kita sebut itu dua Nabi. Mana buktinya? Anda kalau tahiyat, ayo kamu kalau tahiyat doanya gimana? Anda salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Ini dua nabi ini memang spesial. Sampai orang kalau wafat itu sudah dipendam, itu namanya nanti akan ditalkin. Pernah ditalkin belum Anda? Anda sudah pernah ditalkin belum? Belum, sudah tahu mati. Bangku kapan-kapan. Cepat atau lambat untuk ditalkin. Bisa Anda dulu, saya terakhir, atau saya terakhir Anda dulu. Itu ada pertanyaan, Mbah Mudin, itu biasanya itu membocorkan rahasia. Hai fulan, nanti kamu kalau didatangi malaikat jangan gemeter. Kamu kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Tuhanku Allah. Siapa siapa nabimu, nabiku Nabi Muhammad. Apa agamamu, agamaku Islam. Apa kitabmu, kitabku Al-Quran. Apa penggaweanmu, kamu jawab. Apa pekerjaanmu, kamu jawab. Pelajar, dagang, PNS,
dosen. Salah. Bang Udin mengatakan, kalau kamu ditanya apa pekerjaanmu, pekerjaanku sholat. Oh, bunder. Baru tahu ditalkin ora ya. Kapan-kapan. Siapa saudaramu? Kamu jawabnya gimana? Hah? Saudaraku kaum muslimin. Nah, cuma sebelummu kok sebutnya apa? Saudara saya Jumadi, Juminten, Jupri, Sulastri, Ngatiyem, Jumadi, Sarif, Saripah, Tolgiyem. Siapa bapakmu? Apa saudara? Siapa bapakmu? Marioto, Mulyoto. Bapakku Nabi Ibrahim. Pernah tahu ini ya? Baru dengerin. Nah, Mira tahu ngiring jenazah nanti kuburan. Takut. Padahal kan podo wae, kita itu pasti akan mati, takut. Memang kita itu lucu. Memang kita karakternya itu takut kematian. Takut mati dan takut melihat orang mati. Apa buktinya? Ayo, nanti kamu kalau nyabrang depan STY itu kalau ada mobil buatan kamu nanti berhenti dulu atau langsung nyabrang? Nah, langsung berarti dia mati. Tapi nanti berhenti berarti takut mati. Nah, rata-rata awake takut mati atau berani mati? Takut mati. Loro pilek kuwi langsung boleh obat. Loro watu boleh. Nah, itu ya. Yang kedua Nabi Muhammad. Ini penting nih, karena ajaran nasionalisme itu harus ada sejak awal. Nabi Muhammad itu mengajarkan kita nasionalisme juga. Mana buktinya? Rasulullah itu ketika di Makkah, Rasulullah sangat cinta kepada Makkah. Tapi ketika Kanjeng Nabi ada di Madinah, cintanya kepada kota Madinah. Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, cintakan aku kepada kota Madinah kahubbina Makkah al-Mukarramah. Sebagaimana cintaku kepada kota Makkah al-Mukarramah. Maka kamu juga tiru. Kita ini di Indonesia. Jangan sampai kita malah memusuhi Indonesia. Kowe urip ini Indonesia malah benci kepada Indonesia iki piye? Coba kita kalau haus minum air Indonesia. Kita kalau lapar makan dari makanan Indonesia. Nanti saat kita sholat sajadah kita itu bumi Indonesia. Berarti bumi Indonesia laksana sajadah kita. Saat kita nanti mati dikubur dalam pelukan hangat Ibu Pertiwi Indonesia. Nanti saat tubuh kita membusuk, daging kita membusuk menjadi tanah, tanah itu akan bercampur dengan tanah Indonesia. Maka tidak ada kata lain untuk tidak mencintai Indonesia. Kubul waton minal iman. Maka Anda sebagai generasi muda, penerus bangsa, penerus estafet kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jaga Indonesia, jaga negara kita, jaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita hidup di Indonesia malah memusuhi Indonesia. Setuju? Pak, apa ada tuh Pak orang yang memusuhi negaranya sendiri? Ini ya, Pak cerita nih. Kamu harus hati-hati kalau ngaji. Orang kalau salah ngaji itu keblinger. Orang kalau salah pergaulan itu mungkin masih bisa diobati. Tapi kalau salah pengajian bahaya. Contoh ini, kamu ditanya, kamu agamamu apa? Islam. Kamu pilih mana, Al-Quran atau Pancasila? Kamu kalau ditanya gitu gimana?
Kamu pilih mana? Al-Quran atau Pancasila? Pancasila buatan manusia, Al-Quran buatannya apa? Pilih mana kamu? Ini termasuk calon-calon yang bisa di brainwash. Kamu pilih mana? Nabi Muhammad atau Presiden Jokowi? Nah, terus pertanyaannya lagi, kamu pilih mana? Negara ala negara Islam atau negara Republik Indonesia? Terus akhirnya terakhir, hidup khilafah, takbir. Ini tak jelas ini. Ini bagian dari trik untuk membrainwash. Tahu brainwash? Cuci otak. Anak itu kalau sudah dicuci otak, diperintah apa saja itu mau. Sampai bilang, kamu kan hidupmu susah tau. Kamu pengen hidup enak enggak? Ya pengen. Langsung di surga, mau. Kamu jadi pengantin surga. Gimana caranya? Ini tas raksalnya kamu bawa ke pos polisi itu. Nanti remote dari sini. Langsung kamu meledos, langsung melebusur. Namanya pengantin. Loh, Pak, apa ada? Ada. Berawal dari dialog seperti ini tadi. Maka kamu harus cerdas, Mas. Satu, kita pedali ya. Ini penting saya sampaikan karena ada ini orang-orang yang masih labil lagi. Anak-anak yang baru cari jati diri. Pertanyaan yang saya sampaikan tadi, kira-kira betul atau salah? Satu tadi ya, kamu pilih mana antara Al-Quran dan Pancasila? Oke, kita kuliti. Pertanyaan itu apple to apple dah. Al-Quran dengan Pancasila itu apple to apple dah. Comparable or not? Not comparable. Al-Quran buatan wahyu dari Allah. Pancasila itu kesepakatan manusia. Sehingga tidak level kamu anak mahasiswa dibandingkan dengan anak PAUD. Yo mesti beda. Mulane aja dibanding-bandingke, aja disaing-saingke. Yo mesti paham. Lanjut. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Kamu pilih Nabi Muhammad atau pilih presiden? Comparable kan? Sejajar kan? Tidak. Satu, Nabi Muhammad itu nabi maksud mendapatkan wahyu dari Allah. Presiden itu menjadi presiden karena apa? Dipilih oleh orang, jadi nabi karena apa? Dipilih oleh Allah. Jadi pertanyaannya betul atau salah? Salah. Tidak. Terus apa tadi pertanyaan ketiga? Kamu pilih mana? Negara Islam atau negara Republik? Pertanyaan itu betul atau salah? Dalam Islam itu tidak ada kewajiban membentuk negara Islam. Tidak ada kewajiban untuk menjadikan negara itu berdasarkan Islam. Tapi mengisi negara itu dengan syariat itu yang penting. Seperti negara kita ini. Negara kita dasarnya tidak Islam, tapi isinya Islam. Coba, ada Kementerian Agama. Ada Kementerian Agama yang ngurusi ibadah haji. Ada Kementerian Agama yang ngurusi urusan nikah, namanya apa? KUA, Kantor Urusan Agama. Kita kalau nikah dicatat di sini. Ada badan yang menangani zakat. Siapa namanya? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada yang ngurusi puasa Ramadan. Namanya apa? Tim Hilal yang rukyah. Saudara-saudara, ini nanti puasanya jatuh besok karena rukyah hilal sudah terlihat. Namanya tim rukyah dari Kemenang. Sehingga semuanya itu ada yang ngurusi ibadah kita ini. Jadi kita negaranya tidak negara Islam, tapi kami perkara Islam diurus
Orang mau wakaf, ada nggak namanya? Tim badan wakaf. Ada yang ngurusi itu wakaf, badan wakaf. Jadi masya Allah, negara kita ini luar biasa. Saya pernah ke Istanbul, Turki 40 hari, Mas. Penelitian di Istanbul, Turki, Marmara University. Di sana itu tidak ada yang namanya masjid adzan bareng-bareng kayak gini, tidak ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Sing adane wong tuwa, sing adzan sing cah nom. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang bareng kan, tidak ada yang di sana, tidak boleh. Yang punya lisensi adzan pakai mikrofon adalah masjid besar. Nah kene musola sini sakit, di sini imamnya karo makmume tok adzan. Malah kadang sing adzan ya kiyaine dhewe. Sing qomat kiyaine dhewe. Sing salat ya kiyaine dhewe. Wah iku bocah orang buater. Ya Allah. Kate diberbeken. Kamu kalau ke Mekah ke Madinah malam bodoh. Orang kaya ngene iki. Di sini malam Idul Fitri, Allahu Akbar, nyempat mercon, dhuwur, ning kono ana ora ana, tidak boleh. Di sini tidak dilarang. Lebih selamat. Ning kene ana Semarang bersolawat, Jawa Tengah bersolawat, STIE BPD Jawa Tengah bersolawat. Nah, kapan-kapan nanti kita mengadakan acara ini. Nak duit. Itu boleh, tapi kalau di luar sana nggak boleh, Mas. Nggak usah jauh-jauh ya, Malaysia. Di Malaysia itu kalau mau khutbah, ya misalnya sekarang hari apa ini? Minggu ya. Ahad, besok Jumat berarti kurang lebih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Itu teks yang akan kita sampaikan harus masuk di Departemen Agama. Apa yang akan kau sampaikan? Dilihat. Oh, khutbahnya ini provokasi ini. Khutbahnya ini menghasut. Khutbahnya tidak sesuai dengan Islam. Tidak boleh. Anda tidak saya izini tampil di mimbar. Anda tidak saya izini untuk ceramah di masjid. Coba kalau kita kurang 10 menit ngabari, maaf Pak saya telat tidak bisa khutbah. Langsung yang khutbah yang marbotnya gitu. Kurang Islami apa? Katanya kalau kita kurang Islam. Nah, makanya kita harus berbahagia tinggal di Indonesia. Saya kira begitu. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau mengajak dialog. Ini masuk sesi tanya jawab. Nanti setelah sesi tanya jawab selesai, nanti kita tutup dengan doa bersama. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ada di sini untuk bisa